Selamat pagi, salam kenal dengan saya Melanie. Kali ini saya akan berbagi mengenai jenis-jenis kanvas dan manfaatnya serta beberapa hal yang perlu kita pelajari sebelum kita berkarya dengan bahan kanvas. Saat ini saya akan menjelaskan ada beberapa kanvas yang sudah saya sharing dan saya bawa bahannya di sini. Ada kanvas print di sini, kemudian kanvas denim, kemudian ini kanvas lokal, biasanya disebut seperti itu, hanya dia lebih tebal. Kemudian ini kanvas linen atau bisa juga orang-orang menyebutnya kanvas Korea. Ini adalah kanvas lokal dan ini adalah kanvas premium atau yang biasa dijual di pasaran dalam bentuk bahan-bahan polos. Saya akan membantu menjelaskan satu persatu dari bahan di sini. Yang pertama adalah kanvas print. Nah, kanvas print seperti ini biasanya di pasaran itu memang harganya lebih tinggi karena desain dari kanvas print ini biasanya didesain sendiri oleh crafter tersebut, atau bisa juga diambil diadopsi dari platform seperti Shutterstock dan lain sebagainya. Nah, untuk kanvas print seperti ini memang mempunyai dua jenis. Ada yang berjenisnya lebih tipis dan ini adalah jenis premium dan dia lebih tebal. Seperti teman-teman lihat di sini, dia seratnya lebih padat dan juga lebih tebal. Nah, untuk teman-teman yang suka menggambar atau mendesain, jadi saya sarankan bisa memesan kanvas seperti ini. Jadi nanti bisa dipesan untuk dicetak di beberapa online shop atau marketplace yang sudah menerima print desain dari teman-teman. Kemudian yang kedua adalah kanvas denim. Kanvas denim ini sebenarnya hampir sama dengan kanvas jean ya teman-teman. Nah, seperti ini teksturnya. Untuk motif-motif kanvas denim ini bervariasi. Banyak sekali pilihan-pilihan dari kanvas denim yang sudah di pasaran berbagai macam bentuk ya, atau desain. Kanvas denim ini memang dia sedikit lebih kaku daripada kanvas-kanvas seperti ini karena dia bertekstur seperti jean yang kaku. Biasanya kalau di jean itu jean-jean yang hitam gitu, yang kaku seperti itu, tapi dia tidak setebal kanvas print. Untuk berikutnya adalah kanvas lokal jenis raw white seperti ini. Nah, kanvas seperti ini biasanya dipakai untuk produk-produk yang klasik ya atau vintage. Jadi dia adalah berdasar pada kanvas raw white seperti ini, kemudian ada motif-motif natural. Gambar-gambar yang di print biasanya atau dicetak ya, ini lebih ke natural, daun-daun, kaktus atau pohon-pohon sejenis itu. Nah, kanvas ini seratnya tebal, dia bagus untuk produk-produk seperti tote bag, kemudian ransel, biasanya dipakai seperti itu, atau tas-tas belanja. Nah, produk-produk seperti ini sudah banyak di pasaran dan juga di marketplace. Teman-teman bisa pakai dan bisa pilih kanvas ini. Untuk berikutnya adalah kanvas linen. Kanvas linen atau kanvas Korea seperti ini dengan tekstur seperti ini, menerawang. Nah, kanvas-kanvas ini lebih tipis ya teman-teman. Jadi kanvas ini tipis banget. Nah, biasanya gambar-gambar atau print yang ada di sini itu yang biasa dipakai untuk craft-craft handmade memang. Jadi dia motif-motifnya seperti lucu-lucu dan dia memang import ya, jadi desainnya desain import. Ada juga berbagai macam, misalnya teman-teman bisa melihat tulisan-tulisan, kemudian
ada gambar-gambar yang estetik, vintage, retro, biasanya terbuat dari kanvas linen. Nah, untuk berikutnya adalah kanvas lokal, seperti tadi saya bilang. Nah, kanvas lokal ini memang ada dua jenis di pasaran, ada juga seperti ini. Nah, tergantung bagaimana kebutuhan teman-teman saja mau memilih kanvas yang seperti ini atau kanvas seperti ini. Perbedaannya adalah kanvas jenis yang ini dia untuk motif ini cepat pudar ya teman-teman. Dia cepat meladus seperti itu. Nah, tapi tidak mengurangi dari kekuatan kanvas ini. Dia lebih kaku, jadi bahan ini kaku. Nah, ini kaku ya, beda dengan kanvas yang ini dia lebih lemes. Nah, seperti itu. Dengan kekuatan dan ketebalan yang sama, seperti itu ya. Nah, untuk kemudian selanjutnya adalah kanvas pada umumnya di pasaran. Nah, kanvas ini memiliki dua sisi yang berbeda, jadi hati-hati pada saat teman-teman menjahit. Perhatikan motifnya. Ini adalah sisi luar atau sisi yang kelihatan mata dan sisi dalam. Ini adalah sisi luar dan sisi dalam. Seperti ini. Nah, untuk pemakaian kanvas ini menjadi favorit banyak orang. Karena kanvas ini selain ketahanannya dia juga bagus, warnanya pun juga terbilang tidak cepat meladus ya. Kanvas ini dijual dalam biasanya kalau di marketplace disebutnya kanvas premium. Hati-hati ya teman-teman, kalau membeli kanvas usahakan di toko-toko yang sudah biasa atau terpercaya supaya tidak salah pilih. Nah, kemudian untuk semua kanvas ini mungkin ada sisi nama kanvas yang lain juga yang saya juga belum tahu. Nanti suatu waktu akan saya sharing juga. Untuk selanjutnya adalah apa sih kebaikan dari bahan-bahan kanvas ini bagi kita dan apa sih kekurangannya. Untuk melanjutkan video ini jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan bisa komen apa saja mungkin ada yang ingin ditanyakan akan saya bantu jawab. Baik, kita lanjutkan untuk kanvas print ya teman-teman. Jadi kanvas print ini tekniknya dalam menjahit adalah menggunakan jarum yang 16 ya teman-teman. Kalau teman-teman punya jarum nomor 16 bisa dipakai. Atau nanti ketika teman-teman sudah memberikan lapisan pada kain ini, teman-teman bisa menaikkan jarumnya ke nomor 21 ataupun 22. Nah, untuk jenis kanvas ini itu pada saat dijahit usahakan memakai jarum yang baru. Kenapa begitu? Karena pada saat teman-teman memakai jarum yang sudah lama atau sudah sering dipakai, nanti akan ada bekas tusukan di dalam bekas tusukan jarum ini yang membuat warnanya ini, warna putihnya akan naik teman-teman. Jadi warna benang bawah ini nanti akan naik dan timbul di atas ini. Jadi kanvas ini kan karena dia print ya teman-teman, jadi tintanya itu pewarnaannya tidak tembus ke dalam seperti itu. Jadi dia hanya di lapisan saja. Pada saat teman-teman menjahit, kalau jarumnya itu nggak lancip atau nggak baru ya maksud saya, dia akan menimbulkan warna benang yang putih nanti bisa naik seperti ini di atasnya. Nah, untuk yang lainnya adalah berhati-hatilah kalau teman-teman menjahit di mesin portable atau mesin yang putih itu ya teman-teman. Nah, itu biasanya akan terjadi bunyi tak tak tak, itu bukan mesinnya yang rusak ya, tapi karena memang bahan ini keras. Jadi akan menimbulkan banyak gesekan di gigi mesin portable teman-teman. Kalau teman-teman memakai mesin high speed atau high duty pasti nggak akan ada masalah. Kecuali bila teman-teman memakai lapisan itu diperhatikan dulu tension dari mesin teman-teman, dicoba dulu ya. Nah, apabila teman-teman melakukan kesalahan jahit pada kanvas print ini,
berhati-hati karena bekas dedelan itu akan membekas. Jadi dia itu membekas di kain. Jadi usahakan agar tidak terjadi kesalahan pada saat menjahit pada kanvas print, terutama bila warna teman-teman ini yang dipilih adalah motif-motif yang kontras seperti ini ya. Ini kontras. Nanti akan muncul bekas-bekasnya akan sangat terlihat. Untuk kanvas denim ini sebenarnya tidak ada masalah pada saat menjahitnya ya. Jadi ini saya anggap aman baik bagi teman-teman pemula ataupun teman-teman yang sudah sering menjahit ya. Jadi ini tidak ada masalah untuk kanvas denim menjahitnya baik menggunakan jarum yang sudah pernah dipakai atau dengan mesin portable ataupun mesin high duty dan high speed, karena dia nyaman saja dijahit, tidak ada masalah. Kemudian untuk kanvas yang lokal jenis seperti ini itu pun demikian, karena dia tebal. Kalau teman-teman tidak memakai lapisan pada kanvas ini semuanya baik-baik saja. Tapi apabila teman-teman memakai lapisan seperti memakai M33 yang tebal itu agak sedikit diperhatikan, karena dia biasanya agak sedikit jendul-jendul ya, kayak mendal-mendal untuk di mesin portable. Kalau mesin high duty dan high speed nggak ada masalah. Untuk berikutnya adalah kanvas linen Korea seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk kanvas linen ini tentu karena produknya atau bahan ini sangat tipis dan nyaman, jadi untuk dijahit tidak ada masalah baik di mesin portable ataupun mesin high duty dan high speed. Untuk jarum sesuaikan saja. Apabila teman-teman tidak mau memakai lapisan yang tebal, bisa memakai jarum nomor 16 atau 14. Tapi bila teman-teman memakai lapisan yang lebih tebal, itu bisa disesuaikan dengan jarum 16, 20 atau 21 atau 22 ya. 21 itu udah cukup besar, udah cukup tebel. Nah, kemudian untuk kanvas lokal yang jenis ini ya. Nah, kanvas lokal jenis ini itu adalah dia menjahitnya hampir sama dengan kanvas ini ya, kanvas print. Jadi dia tebal dan nanti akan muncul bunyi tak-tak untuk mesin the portable teman-teman. Nah, untuk menghadapi suara-suara seperti itu sebenarnya adalah gigi yang bertabrakan di bawah ya, pergeseran gigi di bawah mesin teman-teman. Jadi tidak ada masalah asalkan teman-teman tidak sering memakai atau tidak sering menjahit dengan bahan-bahan tebal seperti ini. Jadi mesinnya tetap tidak ada masalah, asal disesuaikan juga dengan tension dari kain atau bahan yang teman-teman pakai. Untuk selanjutnya adalah kanvas jenis premium seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau kanvas ini sebenarnya nggak ada masalah mau dijahit di mesin portable ataupun di mesin high duty dan high speed. Tapi tetap diperhatikan ketika teman-teman yang memakai mesin portable, kanvas ini pada saat melapisinya itu usahakan tidak memakai M33 ya teman-teman, karena dia akan lebih kaku dan bisa merusak mesin jahit teman-teman. Jadi tetap berhati-hati. Intinya bahwa pada saat memakai mesin portable itu apapun jenis kanvas yang teman-teman pakai bisa dijahit, asalkan tidak dipakai dalam berkelanjutan atau terus-menerus atau dalam artian untuk industri ya atau untuk bisnis gitu. Karena mesin portable memang tidak diciptakan untuk itu. Jadi dia memang bisa dipakai untuk rentan waktu mungkin berapa kali pemakaian seperti itu, atau untuk kebutuhan pendek. Tapi kalau teman-teman sudah bergerak di usaha atau di bisnis, maka saya sarankan tetap memakai mesin high speed seperti tipikal atau merek Juki seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk maksud saya untuk semua kanvas ini, untuk harganya adalah kalau kanvas premium ini di pasaran nanti teman-teman akan dibanderol atau dijual untuk yang seperti ini itu kurang lebih ya teman-teman. Jadi setiap marketplace punya rentan jarak harga yang berbeda, itu mulai 160 sampai sekitar 250 tergantung dari motif, kemudian bahannya dan mungkin hal-hal lain. Sebagai penjual mempunyai pertimbangan tersendiri.
Nah, apalagi kalau teman-teman nanti mengambil desain dari Shutterstock, pasti akan ada biaya tambahan untuk pencetakan pertama karena dia akan berbayar ya, untuk download itu berbayar. Kalau teman-teman sudah punya desain sendiri itu lebih mudah dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi hitungannya itu nanti teman-teman akan mendapatkan bahan seukuran 100 cm kali 150 cm. Tapi nanti ketika yang bermotif ini biasanya dia ada di 140 cm ya teman-teman. Jadi lebarnya nanti dia akan ada di 140 cm kurang lebih ya. Jadi sisanya nanti akan ada polos putih seperti itu. Nah, kemudian untuk kanvas denim ini di range pasaran harga di marketplace itu sekitar 1 meter kurang lebih sekitar 60.000 sampai 100.000. Nah, itu tergantung juga untuk bagaimana penjual tersebut memasang harganya. Nah, untuk kanvas ini malah lebih bagus ya teman-teman. Ini harganya di pasaran kurang lebih sekitar sama ya, sekitar 50.000 1 meter ya, 100 kali 150. Tapi nanti biasanya sekitar 148 ya range panjangnya dan lebarnya segitu. Itu antara 60 1 meternya sampai sekitar 70.000 tergantung dari penjualnya ya. Ini hanya kisaran ya teman-teman, tidak patokan. Untuk kanvas linen seperti ini dia dijual dengan harga kisaran sekitar 60.000 sampai 100.000. Ini yang kanvas linen atau linen Korea ya teman-teman. Kemudian untuk kanvas lokal ini pun sama, dijualnya sama dengan kanvas lokal jenis ini kurang lebih sekitar 50. Ada juga yang menjual 40.000. Jadi teman-teman bisa cari di mana yang menurut teman-teman terjangkau seperti itu, sampai kisaran 90 atau 80.000 ya sama. Nah, untuk kanvas premium ini dia lebih tinggi ya teman-teman. Jadi dia itu memang bagus bahannya. Jadi kan teman-teman bisa membeli ada lebar 110 dan lebar 150 dengan panjang 1 meter. Biasanya di kisaran sekitar 50 atau 60.000 rupiah, atau juga ada juga ya kisaran 50 sampai 90.000 rupiah per meternya ya. Nah, ini adalah beberapa yang bisa saya bagikan. Jadi sebelum teman-teman menjahit produk atau kanvas ini dibuat produk baik dompet ataupun tas, itu sebaiknya bisa mempelajari dulu supaya teman-teman tidak salah pada mesin jahitnya. Disesuaikan dulu supaya pada saat membeli itu tidak menyesal seperti itu. Nah, ini dari konten ini semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen buat teman-teman supaya channel saya ini bisa berkembang dan memberikan banyak manfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.